Sayyidina Muhammad al-mubaki tamami makarimul akhlak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemuda-pemudi para penyebar risalah kebaikan yang kami cintai, dewan juri yang bijaksana nan cantik jelita, sekaligus guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia Ibu Siti Mauda SPDGN, serta teman-teman kami yang wajahnya berseri-seri. Puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita hari ini menjadi wasilah turunnya ridho ilahi. Amin Allahumma amin. Berbicara tentang perubahan, tanpa kita sadari cuaca sering sekali berubah-ubah. Siangnya panas sampai mengeluarkan banyak keringat, Tapi malamnya dingin sampai harus pakai selimut berkali-kali lipat. Hal ini merupakan contoh perubahan iklim yang nyata. Berdasarkan data dari The World Bank, Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah per hari. Dan 24% diantaranya adalah sampah plastik yang tidak terkelola. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia masih sering membuang sampah sembarangan. Padahal lingkungan hidup juga mencakup sebuah ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat, budaya, dan bahkan unsur benda mati. Seperti tanah, Api, Air, dan udara yang ada di lingkungan tersebut. kita sebagai manusia merupakan makhluk yang berakal yang mempunyai peran penting untuk menjaga keseimbangan di bumi ini. Oleh karena itu, kita harus mempunyai tingkat kesadaran yang sangat tinggi untuk menjaga keseimbangan dan menjaga lingkungan hidup. Sesungguhnya Allah menciptakan alam dengan komposisi seimbang antara makhluk hidup satu dan lainnya saling memiliki keterkaitan. Apabila salah satu tidak ada, maka keseimbangan alam akan terganggu. Satu pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa lingkungan yang dijaga masih timbul bencana? Bumi demam, kita obatnya. Lingkungan sehat, kunci dari generasi kuat. Adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, marilah kita dengar firman Allah pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi la'allahum yarji'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Telah tampak kerusakan di laut dan di darat yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar mereka bisa merasakan apa yang telah mereka rasakan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kandungan dalam surat tersebut sudah jelas bahwa banjir, longsor, dan polusi itu bukan selalu bencana alam murni, melainkan karena ulah tangan manusia yang masih sering mengotori lingkungan. Padahal jika lingkungan rusak, maka manusia juga yang akan menanggung akibatnya. Karena bagaimanapun manusia dan lingkungan dengan segala aspeknya yang berbeda-beda itu saling terkait dan saling membutuhkan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya tidaklah terbatas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik, saling menasehati dan saling menyayangi sesama makhluk hidup. Bukan hanya sayang pada sesama, tapi juga sayang pada kota. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kota Mekah, sehingga Allah menjanjikan akan membuat Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Mekah sebagai orang yang menang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, pada waktu Nabi menaklukkan kota Mekah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tercantum pada surah Al-Qasas ayat 85 berikut ini. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraddika ila mi'ad. Qul rabbi man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Qur'an. Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikanmu ke jalan yang benar. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berada di jalan kesesatan dan siapa yang menuju jalan yang benar.
Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Faidi dalam Tafsirul Bayan juga mengatakan bahwa ayat ini merupakan petunjuk bahwa cinta tanah air termasuk merupakan sebagian dari iman. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah sering menyebut kota tanah air. Kemudian Allah mengabulkan permohonan beliau untuk kembali ke kota Mekah. Bahkan Umar bin Khattab juga berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek dan gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangun negeri-negeri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita terus membiarkan kerusakan lingkungan, bagaimana hidup kita di masa depan? Bayangkan hadirin, kita yang setiap hari menghirup udara segar harus tercemar akibat perbuatan tangan kita sendiri. Virus bisa tercipta dari kuman di lingkungan. Penyakit menyebar yang dapat membuat kewalahan. Jika generasi muda memiliki kurangnya kesadaran, mereka akan kesusahan menghadapi bencana alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Indonesia merupakan negara yang indah dengan berbagai wisatanya yang menarik mata hingga tempat-tempat tersembunyi yang indahnya luar biasa. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad SAW juga sudah memberikan rambu-rambu dan arahan terkait pelestarian lingkungan, yaitu 1. Melarang melakukan pencemaran lingkungan, karena satu sama saja sudah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti saat kita membuang sampah sembarangan, lalu sampah itu terbawa oleh air hujan yang akhirnya menyumbat selokan dan berujung banjir bandang. Kedua, membuat sumber serapan air, karena sumber serapan air akan meresapkan air hujan dengan cepat, dan juga bisa mengurangi sampah di lingkungan, karena sumber serapan terbuat dari sampah anorganik. Ketiga, menanam tumbuhan dan udara dapat dihirup segar oleh manusia karena adanya reboisasi yang diterapkan dalam masyarakat. Hal itulah yang melatar belakangi mengapa kita harus menjaga kebersihan agar anak-anak dapat tumbuh kuat dan sehat. Jadi, stop nyampah, ayo berubah, jaga lingkungan demi masa depan dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo oh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan pidato kami hari ini, masa depan bukan dimulai dari besok, tapi hari ini, detik ini. Jadi, jangan cuma jaga perasaan, tapi juga harus jaga lingkungan. We go love environment for active happy life. Ayo kita cinta lingkungan untuk mendapat hidup yang nyaman. Sebelum kami tutup, ada pantun nih buat kalian. Pergi ke pasar beli kedondong, Pulangnya lewat jalan rata. Jangan buang sampah sembarangan dong, biar sekolah enak dipandang mata. Cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diturut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Jikalau ada kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.